Tutorial selanjutnya adalah tentang penggunaan kasih rawat jalan. Nah, kalau tadi sebelumnya kita menggunakan menu registrasi dan IGD, maka yang kita buka sekarang adalah langsung di kasih rawat jalan. Nah, di sini. Dari registrasi sebelumnya secara otomatis akan masuk ke sini. Kemudian, untuk melakukan tindakan kasih rawat jalan, pada kolom pertama, ketika kita tekan spasi, itu akan digunakan untuk membuka tindakan rawat jalan. Kadang kalau misalnya pasien sudah dimasukkan ke kamar inap, maka akan ada konfirmasi seperti ini, maaf pasien sudah masuk ke kamar inap, gunakan billing ranap. Nah, untuk yang belum akan buka seperti ini. Saya ulangi. Setelah dibuka menu kasih rawat jalan, kemudian kita klik pada kolom pertama untuk memasukkan tindakan. Nah, ini bisa dilakukan oleh orang poli atau bisa saja dilakukan oleh orang kasir. Jadi tergantung kebijakan masing-masing rumah sakit. Untuk hak masing-masing nanti bisa diatur lewat menu setting user yang sebelumnya sudah pernah atau yang sebelumnya sudah kita bahas. Nah, saya ulangi. Saya klik pada kolom pertama, kemudian klik spasi. Bisa dengan cara seperti ini, atau kalau tidak kita klik kanan. Kemudian ada tagihan tindakan rawat jalan. Cara seperti ini juga bisa. Jadi ada dua cara. Yang pertama, klik kemudian kita tekan spasi. Atau kalau tidak, kita klik kemudian kita klik kanan, kita pilih tagihan tindakan rawat jalan. Caranya sama. Klik spasi. Nah, di sini ada tindakan dokter, bisa kita cek di sini. Nah, untuk pemeriksaan bisa kita centang, misalnya adalah periksa hamil. Ini adalah tindakan rawat jalan. Kemudian setelah ada periksa hamil, mungkin di sini ada USG. Dua-duanya kita klik, kemudian kita tekan simpan. Nah, hanya seperti itu. Terus bagaimana kalau tindakan itu dilakukan oleh perawat atau petugas atau paramedis yang lain? Nah, ketika posisi membuka menu seperti ini, kita klik kanan. Di sini ada pilihan ubah ke tindakan petugas. Nah, ini kalau misalnya ada tindakan petugas. Nah, kalau sudah, ujung atas akan berubah menjadi perawat, tindakannya pun juga berubah. Terus kita pilih perawatnya atau paramedisnya. Kita klik. Misalnya yang kita pilih adalah Mas Windiarto Nugroho. Kemudian kita klik pada perawatan, kemudian kita pilih simpan. Nah, seperti itu. Terus bagaimana kalau tindakan itu ditangani oleh kedua, baik itu paramedis maupun juga perawat atau petugas? Nah, kita ubah ke tindakan dokter dan petugas. Nah, kita ubah ke tindakan dokter dan petugas. Ini kalau ditangani oleh dua orang. Kita pilih dokternya Dr. Dewi Kawati, kemudian untuk tindakannya dilakukan oleh Windarto Nugroho. Misalnya pemeriksaan umum. Kita klik kemudian kita pilih simpan. Nah, seperti itu. Nah, itu untuk yang tindakan. Terus untuk bagian apotek juga sama, dia membuka di menu kasih rawat jalan ini. Cuma kalau tadi yang kita tekan adalah pada kolom pertama, ini adalah pada kolom kedua. Kita tekan spasi. Nah, seperti ini. Atau kalau enggak, kita klik kanan, kita pilih pemberian obat. Caranya sama aja. Kemudian kita masukkan jumlahnya. Jangan ditekan simpan, jangan ditekan pada centang. Nah, centang itu kalau misalnya obatnya berupa pecahan, misalnya 1 ampul, kita cuma butuh 20 mili. Nah, itu baru ada centangan. Dengan syarat di data obat itu sudah dimasukkan kapasitasnya. Tapi kalau enggak biasanya gagal. Kita masukkan jumlahnya. 2. Kemudian misalnya amoksilinya 1.
Banyak sekali ya, satu botol ya. Ini aja. Nah, ini aja. Kemudian kita klik simpan. Nah, di sebelah kanan ini ada nomor resep. Kalau setelah kita memasukkan data obatnya itu mau sekalian memasukkan data resep dokter, itu ini kita centang. Tetapi kalau misalnya kita hanya mau langsung tidak sekalian memasukkan nomor resep, ya ini kita matikan centangnya. Nah, kita klik simpan. Nah, tugas selesai. Tapi kalau misalnya kita ingin memasukkan yang lain, misalnya Nadine, kita mau memasukkan nomor resep, ya ini kita klik, nanti otomatis akan tampil seperti ini, seperti itu. Nah, proses input kasih rawat jalan untuk tindakan sudah, untuk yang nah obat juga sudah. Terus kita tampilkan billingnya, kita klik pada kolom ketiga, kita tekan spasi. Nah, ini billing yang tadi dimasukkan semuanya. Di sini ada periksa hamil, periksa umum, perawatan, obat, dan lain-lain. Nah, sebenarnya ketika kita ingin menginputkan data, kalau misalnya di satu rumah sakit itu belum terpisah antara yang input data tindakan obat dan kasir, misalnya hanya di handle oleh kasir sendiri, itu bisa kita langsung input data tindakan dan obat dari sini. Nah, itu fleksibilitas saja sesuai dengan kebijakan masing-masing. Kalau misalnya langsung masuk di sini, kita klik atau kita tekan spasi. Nah, untuk masukkan tindakan, kita tinggal tekan pada tindakan. Nah, sama ya seperti yang sebelumnya. Keluar. Kemudian untuk obat juga sama. Keluar. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya sudah, nanti data tindakan tinggal kita simpan. Seperti itu. Atau kalau misalnya kita mau ngeprint notanya, tinggal kita print, kemudian kita pilih di sini ada nota, kwitansi. Nota dan kwitansi kita coba notanya terlebih dahulu. Nah, lumayan. Nah, ini modelnya. Kalau kita mau print, tinggal kita print. Nah, seperti ini. Seperempat A4. Nah, seperti itu. Terus, apa saja yang bisa dilakukan di billing ini? Nah, kita tinggal klik kanan juga bisa. Ada berbagai macam input tindakan. Di sini ada input obat, periksa lab, periksa radiologi. Kemudian kalau ada tambahan biaya juga bisa kita masukkan dari sini. Nah, kita coba dengan input periksa lab. Nah, ini input periksa labnya. Nah, petugas labnya kita pilih. Dr. Salim Mulyana dan Dr. Dewi Ekawati ini mengambil otomatis dari penanggung jawab lab yang sudah kita atur sebelumnya melalui menu penanggung jawab lab dan penanggung jawab lab dan radiologi. Petugasnya kita pilih. Misalnya adalah Windiarto Nugroho. Terus di sini dewasa. Nah, untuk tindakannya bisa kita masukkan di sini. Kemudian kita enter. Kita centang di sini. Nah, ketika kita centang, maka sub perawatannya atau sub pemeriksaannya otomatis tampil di bawah. Kalau misalnya tidak kita butuhkan, tinggal kita hapus. Tapi kalau mau ditampilkan semua, tinggal kita centang saja kembali. Nah, misalnya hasilnya 100. Nilai rujukannya nggak ada karena memang sebelumnya nggak memberikan nilai. Kalau misalnya ada, langsung tampil. Nah, misalnya keterangan kita isi hack. Ini kita isi 500 misalnya. Ini low. Nah, sudah seperti ini. Kemudian kita bisa mencetak untuk menampilkan hasil labnya. Nah, ini hasilnya. Otomatis akan berwarna merah kalau di sini keterangannya H atau hack. Kalau misalnya biru, itu kalau misalnya di sini menggunakan L atau low.
Tapi kalau tidak kita beri keterangan, otomatis akan berwarna hitam. Nah, ini adalah hasil cetak labnya. Terus jangan lupa disimpan. Proses simpan selesai. Nah, data yang sudah tersimpan bisa kita cari di sini. Data pemeriksaannya. Ini data yang dimasukkan tadi. Nah, data lab yang sudah dimasukkan bisa kita rubah kalau misalnya dibutuhkan. Kita tinggal memilih ubah periksa lab. Kalau misalnya kita mau mencetak hasilnya juga bisa kita cetak. Seperti itu. Nah, sudah. Kalau sudah, kita masuk ke menu billing. Kita refresh ALT plus R. Jangan lupa ini dicentang. Nah, otomatis akan tampil darah rutin. Kalau misalnya mau ditampilkan laboratoriumnya. Nah, di sini. Dan menu yang ada di laboratorium ini tiap rumah sakit juga bisa. Kadang ada yang digabung dengan tindakan yang lain, kadang dia bayar sendiri di laboratorium. Nah, makanya di sini saya sediakan untuk centang kalau misalnya dibutuhkan. Begitu juga dengan radiologi, caranya sama. Nah, caranya sama saja. Nah, terus bagaimana kalau kita ingin menambahkan tambahan yang memang tidak ada dalam tindakan? Kita klik tambahan biaya. Nah, kita klik tambah. Misalnya di sini tambahan administrasi. Besarnya misalnya 10.000. Enter, kemudian kita simpan. Nah, otomatis di bawah ini ada tambahan. Nah, terus bagaimana cara kita mau menghapusnya? Kita klik di sebelah kiri di sini tambahan, atau kalau enggak di klik kanan, kemudian klik langsung. Nah, data tambahan. Kalau kita mau hapus tinggal kita klik, kemudian hapus. Kita tutup, otomatis sudah hilang tambahannya. Seperti itu. Begitu juga yang ada di sini ada perawatan, pemeriksaan umum, periksa hamil. Kalau kita ingin menghapus, kita klik kanan, kemudian kita pilih yang data tagihan tindakan rawat jalan, bukan di atas ya. Kalau ini tadi untuk input, ini untuk melihat datanya. Kemudian kita hapus, misalnya yang kita hapus adalah penanganan petugas atau penanganan dokter. Nah, ini perawatan misalnya, kita hapus. Keluar, kemudian kita refresh. Nah, datanya sudah hilang. Untuk obat caranya juga sama seperti itu. Misalnya di sini adalah data pemberian obat. Nah, kita matikan dulu centangan yang ada di sini. Kita hapus. Nah, kita klik, kemudian kita pilih hapus. Datanya sudah terhapus. Kita klik keluar. Kemudian kita refresh. Nah, datanya sudah ada di sini. Nah, jangan lupa menyimpan. Kita klik simpan. Nah, ini kita klik radiologi. Simpan. Proses selesai. Nah, seperti itu. Ini untuk proses rawat jalannya. Nah, semua tindakan yang ada di sini yang sudah kita masukkan tadi oleh bagian keuangan secara otomatis bisa kita cek melalui menu, kemudian olah data pasien, kemudian kita cek di harian tindakan poli. Nah, ini adalah tindakan yang tadi masuk ke dokternya. Nah, di sini bisa kita tampilkan detailnya. Klik kanan, kemudian tampilkan pasien.
tampilkan pasien per cara bayar juga bisa. Jadi nanti misalnya ada banyak sekali cara bayar, ada yang asuransi, kemudian ada juga yang mandiri. Nah, itu bisa dipilih berdasarkan situ. Ini untuk yang tindakannya. Di sini bisa kita cek Arifia Maulida yang ditangani Dr. Dewi Ekawati itu obatnya 2.640, lab beratnya 75.000, paket tindakannya 180.000. Kemudian registrasinya 10.000. Ini otomatis dari yang tadi. Laporan berikutnya adalah harian Dr. Ralan. Nah, ini kalau tadi untuk menampilkan setiap polinya, nah ini menampilkan per dokternya saja. Nah, ini bisa dicari antara tanggal berapa sampai tanggal berapa. Seperti itu kalau mau kita cetak. Nah, seperti itu. Kemudian obat per polinya, ini pengeluaran obat per polinya bisa dilacak di sini. Nah, ini Dr. Dewi Ekawati mengeluarkan jumlah obatnya 2. Nama obatnya adalah amoxicillin. Kemudian untuk jasa medisnya sendiri oleh bagian keuangan nanti bisa langsung dicetak di detail jasa medis dokter. Nah, ini tadi periksa hamilnya. Nah, tampil di sini periksanya, USG-nya, darah rutinnya, tarifnya berapa, biayanya, paketnya, JM dokternya, ini bagian rumah sakitnya. Nah, ini ada juga Pak Salim Mulyana, kenapa dia dapat? Karena ketika ada pemeriksaan darah rutin, dia dapat bagian. Makanya dia tampil di sini. Kemudian harian dokternya. Nah, harian dokternya langsung tampil di sini. Seperti itu. Nah, ini untuk yang bagian kasir ralan. Untuk bagian keuangan nanti akan dibahas lebih spesifik di video yang sebelumnya. Nah, di sini ada juga menu-menu yang lain. Kalau tadi lewat billing, lewat sini juga caranya sama. Untuk periksa laboratorium radiologi, input nomor resep. Kemudian set sudah periksanya. Ini bisa saja kita set biar nanti langsung hilang statusnya sudah bayar atau belumnya. Kemudian ganti dokter polinya. Oh, kalau ternyata dokter polinya salah, bukan itu, atau tadi ternyata dia tidak dimasuk di poli ibu, tapi mau tidak di poli obgyn tapi di poli anak. Nah, itu bisa dari sini. Diagnosa pasien juga bisa. Kemudian rekapannya. Nah, ini untuk rekapan yang tadi tampil sebelumnya. Nah, demikian untuk bagian yang kasih rawat jalan. Selanjutnya akan kita bahas di video berikutnya, yaitu bagian kamar inap.